Desa Alam Jaya dulunya adalah desa yang makmur. Terletak di kaki bukit dengan hamparan sawah yang hijau. Namun, semuanya berubah sejak proyek pembangunan. Jalan lintas desa terhenti secara misterius setahun yang lalu. Sejak saat itu, kabut tebal sering turun lebih awal. Bahkan, sebelum matahari benar-benar terbenam. Aris, seorang pemuda kota, terpaksa pulang ke desa ini karena kakeknya, Mbah Darmo, meninggal dunia. Aris tiba tepat saat azan maghrib berkumandang. Suasana sangat sepi, tidak ada anak-anak mengaji, tidak ada bapak-bapak yang duduk di pos ronda. Yang ada hanya suara gesekan daun bambu yang terdengar seperti bisikan. Jangan keluar setelah Isya, Ris, pesan Pak RT saat melayat. Matanya gelisah. Sesekali melirik ke arah rimbunnya pohon pisang di belakang rumah Mbah Darmo. Malam pertama, Aris di rumah peninggalan kakeknya terasa sangat panjang. Rumah kayu itu terus mengeluarkan suara berderit. Saat Aris mencoba memejamkan mata, ia mendengar suara serak, serak, serak dari arah atap, seperti sesuatu yang berat sedang diseret di atas genteng. Aris memberanikan diri mengintip dari celah jendela kayu di bawah pohon mangga. Ia melihat sesuatu yang putih berdiri tegak, diam, tidak bergerak. Aris mengucek matanya, mengira itu hanyalah jemuran yang lupa diangkat. Namun, sosok itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata. Tak lama kemudian, bau busuk menyengat, menusuk hidung. Bukan bau bangkai tikus, melainkan bau tanah kuburan yang lembab, bercampur bunga Kamboja yang layu. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Pintu depan diketuk dengan pelan, namun berirama. Aris, buka pintunya, Ris. Suara itu mirip suara Mbah Darmo, tapi terdengar sangat serak dan jauh. Aris gemetar. Ia tahu kakeknya sudah dikubur tadi siang. Ia tidak menjawab. Ia justru meringkuk di balik selimut. Tiba-tiba, suara ketukan berpindah ke jendela kamar. Brok, jendela itu terbuka paksa oleh angin kencang. Di sana, di ambang jendela, berdiri sosok putih dengan kain kafan yang penuh noda tanah merah. Wajahnya hitam legam. Matanya tidak ada, hanya lubang gelap yang terus mengeluarkan cairan kental. Ikat kepalanya pocong, masih tegak, mengarah ke atas. Sosok itu tidak menapak tanah. Aris ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Pocong itu melompat masuk. Setiap lompatannya menimbulkan bunyi duk, duk, duk yang menggetarkan lantai kayu. Bau busuk itu kini memenuhi paru-paru Aris. Sosok itu mendekat. Wajahnya tepat di depan wajah Aris. Aris bisa melihat ulat-ulat kecil menggeliat di balik kain kafan yang robek. Ternyata, teror ini bukan hanya dialami Aris. Malam itu, seluruh desa Alam Jaya mencekam. Suara tangisan terdengar dari rumah-rumah warga. Esok paginya, Aris menemukan fakta mengerikan dari Pak RT. Ternyata, pembangunan jalan setahun lalu tanpa sengaja membongkar sebuah makam tua tanpa nama. Para pekerja tidak mengembalikannya dengan layak. Mbah Darmo adalah orang terakhir yang mencoba menjaga agar arwah dari makam itu tidak masuk ke pemukiman. Dengan wafatnya Mbah Darmo, pagar desa itu runtuh. Pokong-pokong itu mencari sesuatu yang hilang. Bagian dari kain kafan mereka yang dicuri oleh salah satu warga desa untuk dijadikan jimat pesugihan. Aris terduduk lemas di teras rumah saat fajar menyingsing. Namun matahari seolah enggan menampakkan diri. Kabut di desa Alam Jaya pagi itu tidak putih, melainkan abu-abu pekat. Pak RT datang menghampirinya dengan wajah pucat dan mata yang sembab. "Kamu menemukan bungkusan itu, Ris?" tanya Pak RT tanpa basa-basi. Suaranya bergetar. Aris hanya mengangguk pelan. Pak RT menghela napas panjang, lalu mulai bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi 10 tahun lalu, jauh sebelum proyek jalan lintas itu ada dahulu. Desa Alam Jaya hampir bangkrut
karena gagal panen bertahun-tahun. Mbah Darmo, yang saat itu adalah sesepuh yang paling dihormati, mengambil jalan pintas. Ia dan beberapa tokoh desa melakukan ritual di sebuah makam kuno yang dikenal sebagai makam tanpa nama di perbatasan hutan. Mereka mengambil potongan kain kafan dari jenazah seorang pertapa hitam yang terkubur di sana untuk dijadikan penglaris. Bagi seluruh desa, desa ini jadi kaya. Riz, sawah kita paling hijau, ternak kita paling gemuk, kata Pak RT, sambil menunjuk ke arah sawah yang kini kering kerontang. Tapi kain itu harus diganti setiap 10 tahun sekali dengan kain kafan dari orang yang paling dicintai di desa ini. Dan tahun ini, giliran kakekmu yang harus menjaga kain itu. Aris, suara tinggi. Panik apa maksud Bapak? Kakek meninggal karena serangan jantung. Itu yang Bapak bilang kemarin. Sekarang, Bapak bilang, dia tumbal? Bapak! Gila, Pak RT. Suara berat, penuh penyesalan pelankan suara Muris. Kamu tidak tahu apa yang kami lalui sebelum kamu lahir. Desa ini dulu hanya tanah tandus. Anak-anak mati kelaparan. Tanah pecah-pecah. Mbah Darmolah yang membawa kesepakatan itu ke sini. Dia menyelamatkan kita semua. Aris? Menyelamatkan siapa, Pak? Dengan mencuri kain kafan dari makam keramat, itu bukan menyelamatkan. Itu mengutuk kita semua. Lihat keluar. Pak, mereka ada. Di mana-mana. Pak RT mendekat. Berbisik tajam, kakekmu itu pemegang kunci. Riz, selama kain itu ada di tangannya, mereka hanya berdiri di batas desa. Tapi sebelum napas terakhirnya, kakekmu memanggil nama kamu. Dia tidak menyebut nama Tuhan. Dia menyebut nama kamu. Aris. Suara bergetar, kenapa? Kenapa harus saya? Pak RT memegang pundak Aris dengan tangan yang dingin. Karena darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah yang sama dengan orang yang mengambil kain itu pertama kali. Bungkusan di bawah kasurmu itu bukan kain biasa. Coba kamu ingat. Apa kamu pernah merasa sesak napas setiap kali tidur di rumah itu? Aris terdiam sejenak, napas memburu saya. Saya pikir itu hanya karena udaranya lembab. Pak RT. Bukan, Riz. Itu karena mereka sudah mulai membungkusmu sedikit demi sedikit. Setiap malam kamu tidur, arwah pertapa itu mencicipi nyawamu. Dan sekarang, setelah Mbah Darmo tidak ada, mereka datang untuk menagih sisanya. Aris, saya harus pergi dari sini. Saya akan bawa mobil. Saya akan pergi sekarang juga. Pak RT tertawa getir. Suara yang terdengar hampir seperti tangisan pergi. Kamu pikir kamu bisa keluar dari batas desa? Coba lihat ban mobilmu di depan. Bukan bocor karena paku, Riz, tapi terikat dengan tali pocong yang tidak akan bisa dipotong oleh pisau manapun. Terdengar suara brok di pintu balai desa. Suara garukan kuku di kayu terdengar sangat nyata. Pak RT, mereka sudah di depan pintu. Riz, pilihannya hanya dua. Kamu pakai kain itu sendiri, atau mereka yang akan memakaikannya untukmu secara paksa. Aris mulai menyadari kenyataan pahit. Kakeknya tidak meninggal karena sakit tua. Ia menyerahkan diri agar desa ini tidak hancur. Namun, ada yang salah. Seseorang telah mencuri kain kafan asli dari makam pertapa itu dari tangan Mbah Darmo sebelum ia wafat, sehingga arwah sang pertapa tidak lagi terjaga. Pak RT membawa Aris ke balai desa. Di sana, warga berkumpul dengan wajah ketakutan. Mereka bercerita bahwa semalam pocong-pocong itu tidak hanya berdiri di luar rumah, mereka masuk ke dalam sumur, berdiri di dapur. Bahkan ada yang menemukannya sedang meniduri atap rumah warga. Salah satu warga, Pak Maman, berteriak histeris. Mereka tidak mencari kainnya saja, mereka mencari pengganti. Mereka ingin kita semua memakai kain yang sama dengan mereka. Suasana semakin mencekam ketika Aris melihat ke arah pohon beringin di tengah desa. Di tiap-tiap dahan yang kuat, tergantung tali pocong yang sudah melingkar seperti jeratan lasso. Angin bertiup, membuat tali-tali itu bergoyang ritmis. Seolah-olah desa itu sedang menyiapkan pesta pernikahan bagi kematian. Pak RT membisikkan kenyataan terakhir yang membuat darah Aris membeku.
Bungkusan yang kamu temukan di bawah kasur itu bukan kain kafan kakekmu. Itu adalah kain kafan milikmu yang sudah disiapkan kakekmu. Dia ingin kamu yang meneruskan ritual ini. Atau kamu yang akan dibawa oleh mereka sebagai bayaran karena kain itu telah hilang. Mendengar hal itu, Aris berlari kembali ke rumah kakeknya untuk membakar bungkusan tersebut. Namun, saat ia sampai di depan pintu, rumah itu tidak lagi terlihat seperti rumah kayu biasa. Rumah itu nampak seperti gundukan tanah raksasa dengan lubang menganga di tengahnya. Dari dalam lubang itu, puluhan kepala dengan kain putih yang kotor menyembul keluar. Mereka tidak lagi melompat, melainkan merangkak dengan cepat seperti ulat tanah. Aris mencoba membakar kain itu dengan korek api, tapi api tidak mau menyala. Malah, kain itu terasa dingin seperti es dan mulai melilit pergelangan tangannya sendiri. Kain itu bergerak hidup, dag-dag, dag. Suara benturan kepala ke tanah terdengar dari segala penjuru. Seluruh warga desa Alam Jaya keluar dari rumah mereka dengan tatapan kosong, berjalan menuju rumah Aris. Mereka semua membawa selembar kain kafan di tangan masing-masing. Lampu desa mati total. Dalam kegelapan, Aris hanya bisa melihat titik-titik putih yang mengepungnya, dan suara kakeknya terdengar sangat dekat di pundaknya. Pakai kain nyaris, biar mereka tenang. Tegang di awal, lalu perlahan berubah menjadi tenang, hangat, dan emosional. Aris berdiri di tengah kepungan, warga yang bermata kosong, dan bayangan putih yang kian mendekat. Namun, ia teringat satu hal. Kakeknya selalu berpesan, sesuatu yang diambil dari bumi harus dikembalikan ke bumi dengan doa, bukan dengan keserakahan. Bukannya memakai kain kafan itu seperti yang diperintahkan Pak RT. Aris justru berlari menerobos kerumunan warga. Ia menuju ke arah sumur tua di belakang rumah Mbah Darmo, tempat yang diyakini sebagai titik nol desa tersebut. Sambil memegang bungkusan kain kafan tua itu, Aris berteriak, "Kek, maafkan kami, desa ini tidak butuh kekayaan dari kegelapan." Dengan tangan gemetar, Aris menyulut korek api yang sedari tadi ia pegang. Kali ini, api menyala. Namun, ia tidak membakar kain itu di udara terbuka. Ia membungkus kain itu dengan tanah liat dari makam kakeknya yang ia ambil tadi siang, lalu membakarnya dalam sebuah periuk tanah. Begitu api melahap kain tersebut, sebuah jeritan melengking yang bukan suara manusia terdengar, membelah langit desa Alam Jaya. Sosok-sosok pocong yang merangkak itu tiba-tiba kaku. Kain kafan mereka yang putih bersih mendadak berubah menjadi abu dan terbang tertiup angin. Satu persatu, warga yang kerasukan jatuh pingsan. Bau busuk yang menyengat perlahan digantikan oleh aroma tanah basah. Setelah hujan yang segar, sosok Mbah Darmo muncul sekilas di balik kabut. Tidak lagi dengan wajah gelap, melainkan dengan wajah teduh yang tersenyum tipis sebelum akhirnya menghilang. Ditelan cahaya fajar, matahari akhirnya terbit dengan cahaya keemasan yang murni. Kabut, abu-abu yang mengurung desa selama setahun terakhir, sirna dalam hitungan menit. Warga desa, mereka terbangun seperti terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Tidak ada lagi ritual rahasia, tidak ada lagi pesugihan. Mereka sepakat untuk hidup sederhana, namun tenang. Kondisi desa, sawah-sawah, memang tidak langsung hijau royo-royo secara ajaib, tapi air mulai mengalir jernih di sungai-sungai kecil. Warga mulai bekerja bakti membersihkan sisa-sisa teror. Aris, ia memutuskan untuk tinggal di desa selama beberapa bulan untuk memastikan semuanya benar-benar berakhir. Ia mengubur periuk berisi abu kain kafan itu jauh di dalam hutan larangan. Namun, kali ini disertai dengan doa yang tulus, Aris berdiri di depan rumah kakeknya yang kini terasa hangat terkena sinar matahari pagi. Suara anak-anak mengaji mulai terdengar dari kejauhan di musola desa. Desa Alam Jaya kembali menjadi desa biasa. Tidak ada lagi teror, tidak ada lagi ketakutan di bawah pohon pisang. Namun, setiap kali Aris melewati makam kakeknya, ia selalu berhenti sejenak. Ia tahu, meskipun semuanya sudah normal, rahasia kegelapan itu akan selalu menjadi pengingat bagi warga desa.
bahwa keserakahan hanya akan mengundang tamu yang tidak diinginkan. Aris menarik napas dalam-dalam, menghirup udara desa yang kini benar-benar bersih. Ia tersenyum,